Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ida Herlina SPD, CKB Angkatan 7 dari SD Negeri Jatimulya 03, Kecamatan Suradedi, Kabupaten Tegal. Pada kesempatan hari ini, Selasa 7 Februari 2023, dengan didampingi pengajar praktek saya, Ibu Endang Listiawati, SPD MM, akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu hebat semuanya. Visi sangatlah penting karena visi adalah tolak ukur keberhasilan kita. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saya dan kepala sekolah beserta rekan sejawat akan mengkaji ulang visi SD Jatimulya 03 yang lama untuk kedepannya agar lebih baik lagi dan untuk murid-murid kami di masa depan. Jadi pada kesempatan ini kami akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Jatimulya 03. Berikut adalah video atau dokumentasi diskusi SD Negeri Jatimulya 03 tentang visi dan prakarsa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Jatimulya 03, Bapak Samiun SPD SD. Yang saya hormati Ibu Endang Listiawati, SPD MM. Selamat datang Ibu di SDN Jatimulya 03. Tidak ketinggalan pula yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf tenaga kependidikan SDN Jatimulya 03. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara visi dan prakarsa perubahan. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Untuk mengingat acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SDN Jatimulya 03 kepada Bapak Samiun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Endang Listiawati SPD MM selaku pengajar praktek Angkatan 7, teman-teman atau Bapak Ibu guru SD Jatimulya 3 yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan atau hidayah inayah juga kesempatan dan kesehatan sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 6
Februari 2023. Terima kasih diwarai. Kita semua Oke. Tapi pakainya isi ajik ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita berterima kasih alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Selasa. Saya ulangi, hari Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Kita bisa bersama-sama berkumpul menghadiri atau melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Insya Allah melakukan pembelajaran di SD Jatimulya 03 ini. Namun hari ini hari istimewa, akan kita selipi satu kegiatan, yaitu tentang guru penggerak yang ada di sini, yaitu Ibu Ida Herlina SPD. Alhamdulillah sampai saat ini masih eksis mengikuti atau apa? Ya, mengikuti. Ini aslinya sudah lulus apa belum? Belum. Ya, masih dalam rangka ya, mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka nanti setelah selesainya kegiatan tersebut tentunya akan ada ujian untuk mengukur lulus atau tidak, layak atau tidak menjadi guru penggerak. Kita semua, khususnya saya sebagai kepala sekolah di sini, karena Ibu Ida adalah bagian dari tugas saya sebagai saya kepala di sini, maka saya berharap sekali, berdoa mudah-mudahan semua apa yang telah diikuti nanti pada akhirnya bisa dinilai atau setelah mengikuti ujian lulus ya, atau layak sebagai guru penggerak. Saya sebagai kepala sekolah yang ada di sini memberikan keluasan, monggo mau apa, butuh apa, silakan ya. Ini karena satu hal yang sangat penting, yang sangat dicanangkan oleh kementerian kita, Bapak Menteri kita ya, adanya guru penggerak. Dan ini tidak semua guru bisa mengikuti. Nyatanya banyak guru dari teman-teman kita semua yang ikut maju mendaftar tetapi tidak lulus. Oh sudah, ya alhamdulillah sudah jadi cuma 2 dan lulus semua ya Bu. Oh yang dapat banyak. Oke ya. Ya itu ya nyatanya dari Ibu pengajar praktek ya. Dari Ibu Endang sebagai pengajar praktek itu sudah jadi banyak yang daftar tapi banyak yang tidak lulus. Yang lulus hanya 2, yaitu Ibu Ida Herlina dari SD kita, SD Jatimulya 03, dan satunya dari SMP. Bu Desi ya, iya, dengar ya. Ya, nantinya monggo ya. Setelah harapan Bu Ida khususnya lulus sebagai guru penggerak, monggo ilmu-ilmunya disampaikan, ditularkan pada teman-teman supaya teman-teman kita khususnya di SD kita dan umumnya di Kecamatan Soradwidi bisa mengikuti menjadi guru penggerak. Karena kalau melihat misinya atau tujuannya dari guru penggerak ini memang luar biasa. Ini adalah keluaran atau ini namanya programnya dari kementerian yang sekarang ya, Bapak Menteri Nadiem ya, menteri yang muda yang punya potensi cukup baik ya, cukup tinggi, dan salah satunya adalah dengan program guru penggerak, termasuk juga sekolah penggerak. Kita belum diberi kesempatan untuk mengikuti itu. Mungkin kapan waktunya, insya Allah akan kita
ikut, maksudnya mengikuti sekolah penggerak dan mudah-mudahan lulus. Dan kapan waktunya juga mungkin ke semuanya saja. Semua sekolah ya itu harus menjadi sekolah penggerak. Sementara di Kecamatan Suradadi baru satu. Ya. Dan ini adalah menjadi ya pemikiran kita bersama, mengapa kita tidak bisa, yang lain juga kok bisa, kita tidak bisa. Nah ini menjadi pemikiran kita, dan mudah-mudahan di ke depan nanti kita juga ikut bisa menjadi sekolah penggerak. Amin, amin ya robbal alamin. Sebagai sambutan dari saya kayaknya cukup sampai di sini saja. Monggo nanti kegiatan hari ini kita ikuti dengan seksama supaya apa yang ada atau masukan apa yang ada bisa kita terima, bisa kita cerna, dan mudah-mudahan juga bisa kita ikuti, kita laksanakan bersama-sama untuk kemajuan SD kita, yang mana tadi ada satu di antara kita, teman kita, guru kita, Bu Ida menjadi guru penggerak. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf barangkali banyak kekurangannya, dan terima kasih perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Jatimulya 03. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Endang Listiawati SPD MM selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Entenganku, demikian entenganku. Kepada yang terhormat Bapak Samiun SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jatimulya 03, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Jatimulya 3. Perkenalkan, saya Endang Listiawati, pengajar praktek penggerak angkatan 7, yang kali ini akan mendampingi Ibu Ida Herlina selaku calon guru penggerak angkatan 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, rezeki dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua pada hari ini Selasa 7 Februari 2023 bisa melaksanakan pendampingan 2 kepada calon guru penggerak Ibu Ida Herlina. Semoga acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satu hal apapun. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana akan kita nantikan syafaatnya di hari yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan bahagia. Ya, itulah yang ada di penggerak pasti berbahagia selalu ya. Kali ini saya akan mendampingi Ibu Ida Herlina untuk merancang visi sekolah yang mana bermuara pada siswa, yang mana pembelajaran itu berpusat kepada siswa atau murid ya. Jadi akan menyelarasakan visi yang dulu mungkin karena belum ada guru penggerak, sekarang sudah ada calon guru penggerak, mungkin visinya akan berubah, di mana dituntut supaya pembelajaran itu bermuara pada murid. Nanti Bu Ida akan menyampaikan tujuan diskusinya, yaitu tentang mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah SD Negeri Jatimulya 03 terhadap murid di masa yang akan datang. Nanti Bu Ida silakan, nanti ada kalimat-kalimat terumpang yang harus diselesaikan. Nanti teman-temannya mohon untuk ikut urun ya, ikut mendiskusikan apa sih itu. Terus ada 6 kalimat terumpang yang harus
dibahas bareng-bareng oleh warga sekolah SD Negeri Jatimulya 03 yang tujuannya adalah bahwa visi tersebut pembelajarannya berpusat pada murid di masa yang akan datang. Tentunya akan berbeda Pak visinya dari visi yang dulu sama visi yang sekarang setelah ada guru penggerak. Itu yang saya sampaikan, monggo nanti selebihnya biar Bu Ida sendiri yang akan mendiskusikan visinya yang bagaimana setelah Bu Ida mengikuti calon guru penggerak di angkatan 7. Tentunya visi tersebut bertujuan kepada siswa ya Mbak, bermuara pada siswa, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tentunya nanti akan ada perbedaan. Jadi visi yang dulu nanti juga ditampilkan bagaimana, dan visi yang sekarang setelah ada guru penggerak bagaimana. Itu aja, saya ucapkan terima kasih. Monggo diskusikan yang baik. Semuanya sudah duduk dengan tenang ya. Duduk dengan tenang, nggak usah tegang, monggo selesaikan dengan baik. Saya hanya mendampingi Ibu Ida selaku calon guru penggerak angkatan 7. Selebihnya saya mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Jatimulya 03, Bapak Samikus SPD SD, dan yang saya hormati pengajar praktik saya Ibu Endang Listiawati SPD MM, serta rekan-rekan guru SD Negeri Jatimulya 3 yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini, hari Selasa 7 Februari 2023. Pada kesempatan ini kita nanti akan berdiskusi tentang visi SD Negeri Jatimulya 03 untuk kedepannya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu guru semua, saya berdiri di sini bukan karena apa-apa, bukan saya siapa-siapa, karena saya kebetulan sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas, yaitu tepatnya pendampingan 2. Saya disuruh mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan, terutama di SD saya, yaitu SD Negeri Jatimulya 03. Salam dan bahagia ya Bapak Ibu guru, seperti yang kita mungkin sekarang sudah familiar ya dengan salam dan bahagia. Apalagi kita sudah melakukan atau mengikuti pelatihan mandiri di PMM ya Bapak Ibu, Plafon Merdeka Mengajar. Di situ setiap ada video, setiap apa selalu salam dan bahagia, karena dengan salam kita selamat, dengan selamat kita bahagia, dengan bahagia kita selamat. Jadi salam dan bahagia tidak terpisahkan, saling berkaitan, karena dengan selamat kita pasti bahagia. Kita bahagia karena kita selamat ya Bapak Ibu guru semua. Pada kesempatan ini kita akan tadi ya mendiskusikan tentang visi SD Negeri Jatimulya 03 ke depan. Bapak Ibu semua, apa sih pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Visi. Sedangkan visi saja ya Bapak Ibu guru semua, kita kadang lupa, kita mengabaikan, padahal visi ini ternyata sangat penting sekali. Karena apa? Harapan kita itu ada di misi. Harapan kita ingin siswa kita yang berprestasi,
yang kreatif, yang nantinya sukses itu ada di visi kita. Tapi selama ini kita kadang menyepelekan, padahal visi itu ternyata sangat penting. Karena apa? Inti dari kita itu mau tujuannya itu apa, sebenarnya kita sudah menentukan dari awal, yaitu visi, tapi kita melupakan. Bahkan kita tidak hafal ya Bapak Ibu, visi kita sendiri apa. Ya, saya ingatkan lagi ya, visi kita adalah visi SD Negeri Jatimulya 03, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, cinta tanah air, luhur dalam budi pekerti, mandiri dalam berkarya, dan peduli terhadap lingkungan. Mungkin karena kalimatnya sangat panjang ya Bapak Ibu, jadi kita sulit untuk menghafalkan. Tapi kalau kita mengingat intinya, bagaimana kita mau melaksanakan visi kita saja tidak hafal ya. Untuk itu dari sekarang visi itu penting. Tolak ukur kita ingin mencapai tujuan yang bagaimana, visinya kita harus tahu. Jadi dalam melaksanakan program-program untuk mencapai tujuan tersebut kita berpatokan pada visi ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu ya, visi kita ada berprestasi, tapi memang SD Jatimulya 03 alhamdulillah setiap mengikuti event-event perlombaan kita selalu mendapatkan kejuaraan ya. Berarti visi kita ya SD Jatimulya berprestasi alhamdulillah tercapai, walaupun kita memang tidak apa, tapi ternyata kita ingat visi kita itu harus menciptakan siswa yang berprestasi. Makanya kita dalam membimbing, mendidik, mengarahkan anak didik kita, ternyata kita sudah mencapai tujuan dari visi ya. Bapak Ibu semua, sebelum kita melanjutkan ke apa sih itu pentingnya visi dalam membawakan perubahan, kita harus tahu dulu apa sih itu visi. Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan menurut Bandura. Bandura ini adalah tokoh pendidikan. Dia mengatakan visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Bapak Ibu semua, tanda kecenderungan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Menurut Einstein, Robert Einstein ya, Bapak Ibu guru mungkin sudah familiar ya dengan penemu ini yang sangat jenius ya, yang membagi dimensi-dimensi dunia menjadi beberapa dimensi. Bapak Ibu semua, ini pengetahuan lebih penting dari imajinasi. Imajinasi mungkin Bapak Ibu saat mengajar pasti menanyakan kepada peserta didik, apa sih cita-cita kalian? Nah, di situ siswa-siswa kita berimajinasi. Saat ada yang menjawab, saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi guru, saya jadi ingin, ya banyak sekali cita-cita peserta didik kita. Itulah mereka berimajinasi. Untuk itu kita sebagai guru, sebagai pendidik membimbing mereka agar imajinasi apa yang mereka hayalkan bisa tercapai. Kita arahkan, kita bimbing agar kamu mempunyai cita-cita seperti itu, kamu harus seperti ini. Karena untuk mencapai cita-cita itu tidaklah mudah. Banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Bapak Ibu guru semua, visi yaitu yang pertama kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Yang kedua, pandangan atau wawasan ke depan. Contohnya, seluruh rakyat mempunyai visi atau cita-cita yang sama mengenai perjuangan bangsa. Dan yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Yang keempat, apa yang tampak dalam hayalan. Yang kelima, penglihatan dan pengamatan. Di sini yang Bapak Ibu guru, di sini apa yang tampak dalam hayalan. Berarti yang namanya cita-cita itu tadinya hanya sebuah hayalan ya. Tapi dengan kita mempunyai visi, akhirnya bisa terwujud hayalan itu atau imajinasi tersebut.
kekuatan visi Bapak Ibu semua atau harapan doa ya. Visi ini mempunyai kekuatan, yaitu harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Betul nggak Bapak Ibu guru? Betul ya, visi kita itu masa depan ya, masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, bukan menakuti, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Kekuatan kata ya, dari tadi visi mempunyai kekuatan doa, sekarang kekuatan kata. Kemampuan mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita adalah suatu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin dalam pembelajaran. Makna tersebutlah yang akan menggerakkan hati, pikiran, jiwa seseorang. Benar ya Bapak Ibu? Seperti itu ya. Bapak Ibu guru semua, kita mempunyai seorang pemimpin yang sangat hebat, yaitu Bapak Insinyur Soekarno ya. Beliau sering sekali memberikan pandangan kepada rakyat-rakyatnya agar mereka melakukan pekerjaan, melaksanakan tugas dengan baik. Bapak Insinyur Soekarno mempunyai sebuah karyanya adalah puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia. Bapak Ibu guru, izinkan saya membacakan puisi. Nah, walaupun suaranya tidak seperti Bu Beta ya, yang cetar membahana, saya suaranya cetar-cetir. Ya. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Itu dikutip ya dari puisi Bung Karno. Bapak Ibu semua, ya kita sampai di visi SD Negeri Jatimulya 03, yaitu visi SD Negeri Jatimulya 3, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, cinta tanah air, luhur dalam budi pekerti, mandiri dalam berkarya, dan peduli terhadap lingkungan. Bapak Ibu semua, apakah visi dari SD kita sudah sesuai dengan kenyataan SD kita sekarang? Hampir ya Bu, sudah ya. Tadi terbukti berprestasi ya, setiap mengikuti event lomba apa selalu mendapat kejuaraan, dan kali ini alhamdulillah juara 1 semua ya. Satunya lomba lari 1000 meter dan satunya lomba jauh, alhamdulillah juara 1 semua, dan mewakili tingkat Kecamatan Suradadi besok pagi mau maju ke kabupaten. Semoga berprestasi lagi, amin ya robbal alamin. Ya. Bapak Ibu semua ya, tadi kita nanti hari ini akan mendiskusikan visi SD Jatimulya 03 untuk ke depan setelah adanya kurikulum merdeka. Tentunya berbeda ya. Soalnya apa? Di kurikulum merdeka apa sih yang kita harapkan atau yang mungkin sudah booming ya, adalah profil pelajar Pancasila ya. Yaitu masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila ya? Ada 6 dimensi ya. Tapi nanti saya akan kasih ulang lagi. Di sini ada kalimat rumpang yang belum ada jawabannya. Ini adalah kalimat-kalimat yang dapat menceritakan visi Bapak Ibu guru tentang murid sekolah yang didambakan. Mungkin dari visi tadi kan kita rumuskan bersama ya, bukan atas dasar keinginan kita. Bapak Ibu mengidamkan
visi yang bagaimana untuk murid-murid kita. Nanti saya akan membagikan selembar kertas tentang pertanyaan kalimat rumpang ini. Nanti saya beri waktu 5 menit atau 10 menit Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpang berikut untuk nanti kita jadikan model diskusi untuk menentukan visi kita ke depan setelah adanya kurikulum merdeka. Saya bagi dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi ya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu idam-idamkan nanti murid saya akan seperti apa. Iya, diedit Bang. Sebentar, barangkali apa masukan atau ini tadi visi yang ditampilkan oleh Bu Ida itu juga kayaknya persis apa? Saya lihat di itu apa? Di itu sih. Ya, itu juga yang sekarang yang ada di kurikulum merdeka, ya mohon maaf, harusnya memang yang namanya visi itu ketika kita membuat dalam kurikulum itu dirapatkan, tetapi mengingat dan menimbang dan sebagainya, waktu dan sebagainya, terus kan tidak kami minta kumpul atau muhasabah, tetapi saya lewat yang menjadi pemikiran dan sama teman-teman di kepala sekolah itu ngambil tindakan secepatnya dengan menyusun sendiri tanpa minta bantuan dari ibu bapak guru yang ada di sini. Harusnya di awal tahun pembelajaran kita itu kumpul menyusun kurikulum, diantaranya di dalamnya ada yang namanya visi misi tujuan sekolah harus ada, tapi kan sekali lagi kemarin tidak saya lakukan dengan waktu dan sebagainya. Nah ini ya tadi yang ditayangkan itu juga saya letakkan di kurikulum kita, kurikulum yang sudah kurikulum merdeka sebagian karena ada kelas yang belum merdeka sih kan, baru 2 kelas yang merdeka kemarin itu visinya juga seperti itu. Mohon maaf tak bacakan ini saya dari kurikulumnya. Persis terwujudnya peserta didik dan bertakwa berprestasi cinta tanah air luhur dalam berprestasi mandiri dan berkarya peduli terhadap lingkungan dan berwawasan global. Yang ada di kurikulum bisa panjenengan nanti baca bisa. Itu nanti Pak yang jadi itunya dikasih wawasan global. Iya Pak. Iya kan makanya ini ceritanya kayak masih yang ada aspek iya diskusi. Iya makanya ini juga betul, ada. Ya. Nanti Bapak mengusulkannya. Ini kan yang ujuk mau izin. Iya betul, nanti berarti Bapak nanti mengusulkan. Iya. Ada kemana Pak? Temennya dari temen tanya. Ya berarti benar apa benar? Ini kok jadi visinya kayak aku. Kok berarti juga Itu ya. Oke, monggo lanjut. Terima kasih. Nah, nanti saya keluar ini bertutup dulu. Tim panitia. Misalnya Bapak mau ke sana dulu juga nggak apa-apa. Nah, terima kasih. Waktunya sudah cukup, sudah selesai.
selesai Bapak Ibu? Iya. Coba dari kalimat-kalimat rumang tadi, siapa yang mau membacakan hasil jawabannya dulu? Bu, siapa? Oh, Bu Sri. Ya, monggo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang visi misi yang disampaikan tadi Bunda, saya akan menyampaikan visi yang saya harapkan. Saya mengimpikan murid-murid yang mempunyai disiplin yang tinggi. Saya percaya bahwa murid adalah generasi bangsa yang bisa diandalkan. Kemudian di sekolah saya mengutamakan lingkungan belajar yang nyaman dan pengalaman yang menumbuhkan murid agar berkarakter baik. Sampai Mbak, gak apa-apa ya. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah wajah Indonesia yang merupakan masa depan bangsa, kreatif dan mau bekerja sama. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk murid-murid saya memiliki bakat dan kemampuan. Kami perlu meningkatkan kemampuan kami untuk bisa mewujudkan murid yang kreatif dan berprestasi. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri sudah menyampaikan apa yang didambakan ya. Murid yang didambakan Bu Sri itu seperti apa tadi? Mendapatkan siswa yang disiplin ya. Iya, kalau kita mendambakan siswa yang disiplin, tentunya kita sebagai guru juga harus mencontohkan, kita harus melaksanakan disiplin untuk menjadi panutan agar siswa kita. Jadi seperti apa yang kita ingin harapkan pada murid, tentunya kita sebagai guru melaksanakan ya, harus melaksanakan. Jadi tidak semaunya sendiri ingin muridnya seperti ini, tapi kita tidak melaksanakan. Ya, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan buat Bu Sri. Iya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Apa hampir sama? Oh ya, hampir sama. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kalimat rumpang yang bisa kita jadikan untuk menentukan visi kita ke depan ya. Harapan kita kepada murid-murid kita untuk masa depan. Tentunya karena kita kurikulumnya merdeka, jadi dalam visi kita itu harus mencakup, di situ harus tertera elemen atau dimensi pelajar Pancasila. Seperti yang tadi saya sampaikan, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Bapak Ibu mungkin sudah hafal, tapi saya ingatkan lagi atau saya bacakan lagi bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak beragama ya Bapak Ibu, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Yang kedua, mandiri. Kita mengharapkan siswa yang mandiri, yaitu pemahaman diri dari situasi regulasi diri. Yang ketiga, berkebinekaan global ya, mengenal dan menghargai budaya, berbinekaan global. Kita sudah tidak ada batas ya Bapak Ibu guru dengan negara luar ya. Akses kita dengan negara luar sudah sangat dekat ya. Kita bisa mengakses, ingin melihat negara Singapura, kita cukup klik di Google ya, kita bisa melihatnya. Jadi kita mengharapkan siswa-siswa kita itu berkebinekaan global, memanfaatkan gadget ya Bu, Bapak Ibu, tidak hanya untuk game, tapi bisa untuk menumbuhkan mereka agar mempunyai sikap atau profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Dan yang ketiga, yang keempat yaitu bergotong royong. Tentunya kolaborasi. Tentunya kita sering ya menanamkan kepada
kepada siswa-siswi kita untuk selalu bergotong royong. Salah satunya di hari Jumat bersih, ya Bapak Ibu, kita selalu membiasakan untuk bekerja bakti. Kita bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang kelima yaitu kreatif. Inilah yang kita harapkan, yaitu kreatif seperti kemarin ya, kelas 1 dan kelas 4 sudah kreatif sekali saat melakukan P5 ya Bapak Ibu, kelas 1 dan kelas 4, yaitu tentang kearifan lokal ya. Ya pas itu mengambil tema kearifan lokal, yaitu tentang makanan khas olahan dari singkong. Ya, mereka sudah kreatif ya, nanti bisa diarahkan setelah itu kewirausahaan ya Bapak Ibu guru. Bukan di sini siswa kita untuk berdagang atau mencari uang ya, karena tugas utama belajar adalah belajar. Jadi kita kenalkan ini yang namanya wirausaha seperti itu. Jadi untuk outputnya siswa kita itu memang siswa yang hadal, dan yang profil yang ke-6 atau yang terakhir itu bernalar kritis. Jadi kita mengharapkan siswa yang memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Bapak Ibu guru semua, dari visi yang dulu apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan? Ya, untuk hari ini kita akan berdiskusi ya, agar di dalam visi yang kita rumuskan itu di situ termuat elemen profil pelajar Pancasila. Ya, ini Bapak Ibu guru, sebelumnya untuk mewujudkan misi yaitu mencapai tujuan itu ada prakarsa perubahan ya. Kita harus melaksanakan prakarsa perubahan seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam pemikirannya. Ki Hajar Dewantoro itu mempunyai prinsip trikon. Menurut beliau ya, ada prinsip trikon namanya tri. Jadi ada 3 ya dalam melakukan perubahan. Yang pertama kontinu, berkesinambungan, sejarah kini masa depan terus bergerak. Yang kedua konvergen, universal, kesamaan, titik temu. Dan yang terakhir ada konsentris, kontekstual, unik, latar belakang, kultur lokal, individu. Inilah filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu guru semua, untuk membuat gambar meta prakarsa perubahan itu ada istilah ya, tuh ATAP. A, awal aset, T, tantangan, A, aksi, P, pembelajaran. Awal aset, aset ini itu adalah siswa kita ya Bapak Ibu. Kita mempunyai aset yang sangat cemerlang. Jadi kita harus bisa membangun, mengolah, membimbing agar aset ini outputnya itu sesuai yang diharapkan kita. Yang kedua tantangan. Di sini dalam mengolah aset tentunya kita mempunyai tantangan ya. Seperti kita punya aset di rumah, untuk mengolah aset juga kita punya tantangan. Banyak sekali cobaan-cobaan yang harus kita lewati. Aksi. Nah, di sini aksilah. Kita melakukan aksi. Karena kita di sini sebagai pendidik atau guru ya, kita lakukan aksi kita yang harus kita laksanakan agar yang menjadi visi kita itu nanti tercapai, itu ada di aksi kita sebagai pendidik. Yang terakhir yaitu pembelajaran yang bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat ya. Ini Bapak Ibu guru semua, aset tadi ya, aset itu kita harus lahan tidur di sekolah ya. Lahan yang tidur di sekolah harus kita hidupkan. Maksudnya Bapak Ibu guru, jadi kita harus bisa membangunkan yang masih tidur, yang belum punya impian, belum punya cita-cita, kita bangunkan. Kita sebagai guru harus membimbing dan membangkitkan semangat mereka. Prakarsa perubahan, mengubah lahan tidur tadi menjadi lahan hijau ya, biar produktif untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan murid dalam bergotong royong. Mengubah lahan tidur menjadi lahan hijau produktif untuk mengembangkan
mengembangkan kreativitas murid kita. Bapak Ibu guru, dalam mewujudkan misi kita tadi harus menentukan dulu atau membuat dulu yang namanya prakarsa perubahan, atau di sini tahapannya namanya tahapan beja. Kalau di sini beja itu orang yang beruntung ya Bapak Ibu, selalu beja beruntung. Tapi di sini tahapan beja itu adalah singkatan dari prakarsa perubahan yang ingin kita laksanakan. Dari huruf B yaitu buat pertanyaan utama, yaitu kita membuat pertanyaan ya untuk menggali ya pertanyaan tentang agar misi kita tercapai. Yang A adalah ambil pelajaran ya. Di sini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan. G, gali mimpi. Kita gali mimpi anak didik kita agar mimpi-mimpi mereka bisa tercapai sesuai visi yang kita rumuskan. Yang J adalah jabarkan rencana. Kita jabarkan rencana-rencana yang kita ingin lakukan untuk mencapai tujuan kita, yaitu visi. Yang kelima adalah atur eksekusi. Disinilah kita melakukan yang harus kita lakukan. Contohnya Bapak Ibu, nah di sini ya ada visi kita. Misalnya salah satu prakarsa perubahannya yaitu ingin mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Di sini kita membuat pertanyaan utama ya. Dari pertanyaan utama ini contohnya misalnya untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak itu harus bagaimana? Ini dalam buat pertanyaan untuk kreativitas anak, yaitu A, ambil pelajaran. Di sini aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih kreatif. Dan yang G yaitu gali mimpi ya. Kita jika pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan baik, yaitu sekarang jabarkan rencana ya, membuat ya dijabarkan rencana. Salah satunya kita membuat daftar skala prioritas tindakan yang dapat dilakukan, berdialog bersama anak-anak tentang hari-hari baru. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu di sini dalam mengatur eksekusi yaitu misalnya kita membuat daftar rekan guru, KS, pengawas yang dapat mengobservasi kelas saya setiap pada tanggal berapa kita biar diobservasi. Yaitu yang kedua membuat rubrik dan meminta masukan tentang indikator pembelajaran kreatif yang saya lakukan, yaitu terus menyusun rencana program atau kegiatan penguatan pembelajaran kreatif dan mengumumkan sehingga orang-orang bisa terlibat berperan dalam kegiatan tersebut. Bapak Ibu guru semua, dari prakarsa perubahan ini yang kita nantinya akan untuk jadikan visi. Mari kita berdiskusi. Tadi ya, visi kita SD Negeri Jatimulya 3 adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa, luhur dalam budi pekerti, mandiri dalam berkarya, dan peduli terhadap lingkungan. Kira-kira sudah sesuaikan dengan apa yang kita harapkan tadi yang Bapak Ibu isi ya, kalimat rumah yang Bapak Ibu isi tentang saya mendambakan murid saya itu nanti seperti ini. Saya ingin sekolah saya itu lebih ada kesan bedanya dengan sekolah lain. Mungkin visi ini secara umum semua sekolah hampir sama nggak Bapak Ibu guru. Jadi kali ini biar di SD kita, SD yang walaupun dekat sawah ya Bapak Ibu, tapi alhamdulillah setiap mengikuti event tadi selalu pulang membawa piala. Berarti berprestasi nggih? Iya, karena membawa piala tidak mungkin pulang membawa piala tidak berprestasi. Itu kalau beli ya, kalau beli bisa jajan, tapi ini pulang membawa piala karena berprestasi. Monggo Bapak Ibu setelah tadi menyusun, kita diskusikan visi kita maunya yang bagaimana. Monggo barangkali ya.
Widiawati mau mengusulkan visi yang terbaru yang didambakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk misi SDN Jatimulya 3 yang tadi bagaimana kalau kita yang tadinya bertakwanya ada di depan, sekarang dijadikan menjadi terwujudnya peserta didik yang berprestasi, cinta tanah air, luhur dalam budi pekerti, mandiri dalam berkarya, dan peduli terhadap lingkungan dengan mengedepankan iman dan takwa. Ya, terima kasih tepuk Demikian, tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada usulan dari Bu Widiawati bahwa tadi terwujudnya peserta didik yang bertakwa, tapi katanya mengusulkan bertakwanya taruh di bawah aja Bu, karena nanti semua yang apa dilakukan itu karena berdasarkan iman dan takwa, karena semua kita lakukan berdasarkan iman dan takwa, hasilnya akan baik. Itu menurut Bu Widiawati. Barangkali ada yang berbeda dari Bu Widiawati, biar kita jadikan model untuk menyusun visi kita untuk ke depan. Monggo Bapak barangkali punya gagasan baru. Iya. Monggo. Ke situ Pak. Ya. Oh. Yang pakai ini. Oke, baik teman-teman, rekan-rekan guru dan pengajar penggerak Ibu Indah. Kita lihat dulu visi yang ada di situ ya. Sudah jelas sekali terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, cinta tanah air, luhur dalam budi pekerti, mandiri dalam berkarya, dan peduli terhadap lingkungan. Kayaknya semua sudah masuk, tapi ada satu yang belum. Ini kayaknya belum ini masih masih di dalam kenegerian, belum sampai ke luar negeri begitu. Wawasan ini masih terbatas di dalam Nusantara negeri ya. Nah ini nanti bagaimana jika, karena ini namanya juga diskusi musyawarah, nanti bersama-sama kita sepakati kira-kira nanti yang akan saya sampaikan bisa masuk apa tidak. Misalnya ditambah dengan bahasa misalnya berwawasan digital misalnya, atau mungkin berwawasan global atau yang lain lah. Itu nanti panjenengan monggo kita susun bahasa yang lebih manis begitulah. Mau yang berwawasan global atau berwawasan digital atau apa monggo ya. Nah, saya memberi itu yang saran tambahan. Monggo bersama-sama dipikir supaya nanti ini hasil pemikiran kita bersama, dan harus kita usung bersama-sama ya. Tanggung jawab bersama-sama supaya visi yang ada itu bisa terwujud. Maka kita harus tingkah kita, laku kita harus sesuai atau mencontohkan dari visi tersebut. Terima kasih. Monggo yang lain. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jatimulya 3 sudah turun rembuk ya, untuk kita jadikan atau tambahan perubahan visi kita untuk ke depan. Jadi tadi ada dua ya, menurut Bu Widiawati, terwujudnya peserta didik yang berprestasi, cinta tanah air, luhur dalam budi pekerti, mandiri dalam berkarya, dan peduli terhadap lingkungan dengan mengedepankan iman dan takwa. Dan menurut Bapak Kepala Sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, cinta tanah air, luhur dalam budi pekerti, mandiri dalam berkarya,
ya Bapak Ibu guru semua. Untuk mewujudkan misi itu tidak semudah itu ya, apalagi dengan waktu yang singkat itu tidak mungkin, karena visi adalah impian kita, harapan kita. Jadi kita harus memikirkan dengan matang ya, agar output siswa-siswa kita nantinya keluar dari SD Negeri Jatimulya 3 benar-benar membawa visi yang ada di SD Negeri Jatimulya 03. Mungkin nanti kita bahas lagi di kesempatan KTSP ya, atau saat kita menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan di SD Negeri Jatimulya 03. Mungkin kita nanti perlu berdiskusi lebih lanjut lagi, atau kita dalam menyusun visi. Jadi untuk sementara visi tadi perubahan dari visi dulu untuk visi ke depan yang kita dambakan untuk masa depan murid kita tadi ada 2 ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas di saat kita menyusun kurikulum lagi ya Bapak Ibu, kita rapatkan lagi, kita bicarakan lagi ya. Terima kasih. Kurang lebihnya barangkali saya di sini ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu guru telah meluangkan waktu ya untuk mensukseskan program guru penggerak. Semoga Bapak Ibu guru semua yang ada di sini bisa mengikuti jejak saya, mendaftar guru penggerak dan lulus dan mengikuti pendidikan agar ilmu kita semakin bertambah. Karena kita itu menurut Ki Hajar Dewantoro itu belajar sepanjang hayat. Berarti selama hidup kita harus terus belajar. Walaupun kita sudah jadi guru, tidak berhenti. Kita terus belajar mencari ilmu untuk menghasilkan peserta didik yang berkompeten sesuai dengan visi kita. Kita sebagai guru juga harus terus belajar menggali ilmu. Ya, terima kasih. Saya ucapkan dan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Ibu pengajar praktek saya, Ibu Endang Listiawati SPDMM selaku moderator. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ida yang telah mempresentasikan, yang telah memusyawarahkan hasil kesepakatan bersama tentang visi sekolah SD Negeri Kebondadi 01. Ya, Ibu Ida Herlina yang telah merumuskan visi SD Negeri Jatimulya 03 yang telah disepakati bersama Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Semoga visi tersebut harus bermuara pada siswa. Dan tadi sudah ada prestasinya, kebetulan siswanya juga sudah berprestasi, beriman dan bertakwa, berwawasan global ya, karena kita sekarang belajarnya sambil guru-gurunya juga harus pandai IT ya, ipteknya harus pinter. Anak-anak juga sekarang sudah bisa mengikuti Zoom, bisa mengikuti macam-macam, bisa mengerjakan sesuatu yang menggunakan link ya. Itu sudah ada ya Mbak. Jadi bertakwa, berprestasi, cinta tanah air, luhur dan budi pekerti, mandiri dalam berkarya dan peduli terhadap lingkungan, berbina pembelajaran itu berpusat pada siswa atau bermuara pada siswa. Demikian dari Ibu. Untuk Bu Ida Herlina sudah sesuai dengan harapan kita sebagai pengajar, sudah sesuai dengan harapan kita sebagai penggerak. Semoga kedepannya SD Negeri Jatimulya 3 semakin maju, semakin membaik dengan adanya Bu Ida dan guru-guru yang lain. Bu Ida juga sering berbagi praktik ya sama guru-guru yang lain ya, berbagi praktik. Semoga nanti guru-guru yang lain bisa menyusul di angkatan 9-10 ya. Di angkatan 9-10 semoga bisa menyusul Bu Ida menjadi guru penggerak dan semoga pembelajarannya itu sudah sesuai semuanya. Harapan menteri kita tercapai ya. Terima kasih Bu Ida. Selebihnya Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, acara demi acara hari ini telah berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.